baru diakui oleh beberapa golongan. Artinya yang mengakui ataupun merasa itu merupakan suatu kebudayaan leluhurnya. Acuan yang lebih menguatkan lagi itu ada pada ceritanya, artinya sejarahnya. Jadi secara bukti belum memadai, karena bersumber dari apa yang ada dalam suatu catatan kitab maupun cerita-cerita rakyat setempat. Nah, Candi Borobudur itu menurut cerita katanya peninggalan Nabi Sulaiman. Nah, itu gimana kalau untuk dari Mas Agus sendiri? Kalau menurut saya pribadi itu peninggalan Borobudur. Borobudur itu merupakan suatu kebudayaan. Bagaimana dengan cerita dengan yang ada di dalam sebuah kitab. Nah, peninggalan Nabi Sulaiman itu kan dikatakan di dalam sebuah kitab, ya kan. Nah, jadi seperti ini. Borobudur itu merupakan suatu kitab. Jadi dari lapisan paling bawah sampai dengan lapisan paling atas yang disebut dengan kasta itu, ya, itu merupakan suatu kitab atau cerita-cerita yang mungkin pernah ada dari misalkan tingkat yang pertama. Nah, itu menceritakan begini, tingkat yang kedua menceritakan seperti ini, sampai yang teratas. Nah, itu adalah merupakan sebuah fenomena alam yang pernah terjadi yang diceritakan oleh para pendahulu kita melalui candi tersebut. Jadi, melalui candi tersebut. Nah, apakah itu yang membuat Nabi Sulaiman ataukah bukan? Secara penelitian saat ini tuh belum secara pakem, ya kan, belum, ya. Ini baru merupakan suatu analisa bahwa ini merupakan peninggalan dari Nabi Sulaiman. Nah, kalau menurut saya Borobudur itu dibangun oleh rahasia. Mengapa saya katakan rahasia? Jadi begini, leluhur kita, orang bangsa Indonesia, tidak pernah memberikan suatu penunjukan bahwa dirinya ini begini, ini begitu, enggak. Itu adalah ciri khas daripada leluhur bangsa Indonesia. Nah, artinya mengapa seperti itu? Nah, itu bisa merupakan suatu ajaran. Nah, seperti yang ada dalam apa? Candi Borobudur tersebut kan dikatakan sebagai kitab. Ya, kitab. Itu suatu ajaran untuk apa? Anak cucunya memahami apa sebuah kitab yang ada di dalam Borobudur tersebut, kebudayaan tersebut. Intinya, secara, ya kalau kita bicara irasional maupun rasional, ya, itu tidak berkontra, Artinya nyambung pengetahuan untuk pengenalan diri maupun jati diri. Nah, hal itu dicanangkan di dalam Candi Borobudur. Jadi bukan hanya sebatas candi dibangun begini dengan indah-indah begitu, enggak. Gitu. Jadi apa?
kita mengunjungi Borobudur, itu kita tuh ada hikmah daripada di dalam diri maupun perjalanan kita. Seperti apa? Apa yang kita lakukan? Melakukan sebuah kunjungan. Karena apa? Kita melakukan perjalanan spiritual, mengunjungi apa? Peninggalan leluhur. Di dalam kita menjalankan suatu perjalanan itu, kita tuh akan merasakan kalau memang kita benar-benar menghayati ya, kita akan merasakan apa yang terjadi pada diri kita dan masa lalu ataupun masa depan. Nah, seperti jadi Borobudur adalah merupakan suatu fenomena alam untuk membentuk diri kita secara mukjizat. Mengapa saya katakan secara mukjizat? Karena apa? Kita meyakini bahwa kita hidup, ada yang memberi suatu kehidupan atau penghidupan. Itu. Jadi sesuatu yang kita jalani itu adalah mukjizat. Jadi pengenalan Borobudur itu melalui kasta. Nah, seperti itu. Maksud daripada kasta, tingkatan yang ada di Borobudur itu. Ada berapa? 7 ya? 7. Ya, 7 kasta. 7 kasta. Gitu. Jadi dari ketujuh kasta itu, kalau kita mempelajari secara spiritual apa yang ada dalam Candi Borobudur tersebut ya, itu kita akan mengetahui apa itu peninggalan. Nah, gitu. Apa itu sejarahnya, seperti itu. Jadi kalau kita misalnya berfokus pada sejarah-sejarah ataupun pengetahuan yang sudah umum ataupun secara seperti yang sekarang-sekarang ini ya terjadi ya, itu kita akan berbenturan mana yang benar. Nah, itulah keistimewaan daripada leluhur bangsa kita. Itu memberikan suatu gambaran bahwa apa yang terjadi di masa depan seperti sekarang ini telah digariskan oleh beliau. Jangan sampai terjadi terhadap anak cucunya yang tidak memahami arti daripada perjuangan para beliau. Artinya apa? Bahwa kita sebagai generasi bangsa saat ini ya sudah sepantasnya menghormati dan menjunjung tinggi apa yang sudah ada. Jadi peninggalan Borobudur itu patut dilestarikan seperti itu. Kalau kita belajar dari sejarah, kita harus memahami juga sejarah itu bagaimana. Kalau kita cuma baca aja, kita tidak akan mengerti. Tetapi apa? Kita pelajar. Gunanya kan seperti itu. Cerita perang Bubat itu ada nggak sih? Perang Bubat. Yang Ya. Kalau masalah perang Bubat itu ya, itu dalam catatan sejarah adalah perang antara Majapahit dan Sunda. Iya. Ya kan? Nah, jadi begini.